Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septineni. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah adalah surah ke-104 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 9 ayat dan tergolong pada surah Makkiyah. Kata Al-Muhazzah berarti pengupat dan diambil dari ayat pertama surah ini. Pokok isi surat ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengupat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Utsman dan Ibnu Umar, keduanya berkata, ketika kami mendengar ayat 1 surah ini, ternyata surah ini turun berkaitan dengan Ubay bin Khalaf. Diriwayatkan Ibnu Muzhir dan Ibnu Ishaq, ia berkata, Umayyah bin Khalaf jika bertemu dengan Rasulullah SAW, dia mengumpat dan mengejeknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini secara keseluruhan. Lubabun Nuhud 216. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengupat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hudhama. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hudhama. Dan tahukah kamu apa hudhama itu? Yaitu api yang disediakan Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Isi kandungan surah Al-Humazah: ancaman bagi pengupat yang tidak bisa menghindari sifat-sifat buruk yang terkandung dalam surah Al-Humazah. Sifat-sifat seperti pengupat, mencela, dan mengumpulkan harta namun tidak mau menginfakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yang materi yang kedua yaitu surat At-Takasur. Surat At-Takasur merupakan surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat At-Takasur berada pada juz 30 atau juz amma. Nama At-Takasur diambil dari ayat pertama yang artinya saling memperbanyak atau saling bermegah-megahan. Mayoritas ulama berpendapat surat At-Takasur masuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan problematika dua suku di Mekah yang saling membanggakan sukunya masing-masing. Isi kandungan surat At-Takasur secara keseluruhan adalah berisi ancaman terhadap mereka yang dilengahkan oleh gemerlap duniawi dan membanggakan sesuatu yang tidak kekal sifatnya. Sebab segala yang ada di dunia ini adalah fana, sedangkan yang kekal hanya di akhirat nanti. Surat At-Takasur mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita miliki di dunia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan surat At-Takasur ayat 1 dan 2 menjelaskan, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini memberikan gambaran kepada orang-orang yang beriman bahwa kebanyakan manusia mendambahkan dan membanggakan kemewahan dunia. Sifat ini berlangsung hingga kematian menghampiri mereka. Ayat 3 dan 4, ayat 3 sampai 5 merupakan bantahan terhadap anggapan orang yang bermegah-megahan. Mereka tidak dapat apapun yang mereka banggakan dan megah-megahkan.
Mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka akan menerima balasan sebagai akibat apa perbuatannya. Ayat 6-8 menjelaskan balasan yang akan mereka dapatkan. Mereka akan langsung melihat neraka jahanam. Mereka akan menyaksikan dan merasakan siksaan dan api neraka jahanam. Saat itu mereka akan ditanya tentang kemegahan yang dahulu telah dibanggakan. Namun semua itu hanyalah tinggal penyesalan yang tiada berarti. Isi kandungan surat At-Takasur lain yaitu 1. Surat At-Takasur membawakan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan duniawi semata. Yang kedua, orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi dan bermegah-megahan, ia bisa terlalaikan dari ibadah dan baru tersadar ketika kematian telah tiba. Yang ketiga, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi akan mengetahui akibatnya. Yang keempat, orang yang terlalaikan dari akhirat karena bermegahan di dunia, kelak akan menyaksikan neraka secara langsung karena menjadi penghuninya. 5. Setiap yang kita nikmati adalah nikmat dari Allah yang kelak akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. B. Perilaku yang meneladani kandungan surat At-Kautsar. 1. Tidak bermegah-megahan. 2. Bersikap sederhana. 3. Menyedekahkan sebagian harta untuk fakir miskin dan anak yatim. 4. Selalu berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kelima, selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikannya. C. Asbabun nuzul. Surat At-Kautsar turun berkaitan dengan dua kabilah, Ansar, Bani Harisa dan Bani Has. Mereka saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunan dengan saling bertanya, apakah kalian mempunyai pahlawan segagah dan secekatan si Fulan? Mereka juga menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka mengajak pergi ke kubur untuk menyombongkan kepahlawanannya dari golongan yang sudah gugur dengan menunjukkan kubur mereka. Surat ini turun untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadah mereka terlalaikan. Sekian dan terima kasih. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu yang ketiga, akibat buruk cinta dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Sifat tamak terhadap dunia adalah salah satu dari sifat tercela yang wajib kita jauhi. Akibat buruk yang muncul dari sifat tamak terhadap dunia dan lupa terhadap kehidupan hakiki antara lain yaitu yang pertama, menghabiskan waktunya setiap hari guna untuk memupuk kekayaan sehingga terkadang lupa untuk menjaga dirinya. Yang kedua, relatif kurang bergaul dengan tetangganya karena seluruh waktunya habis untuk memikirkan dan memperoleh harta. Yang ketiga, cenderung kepada sikap kikir sehingga enggan mengeluarkan hartanya untuk memberi kepada sesama manusia lantaran takut hartanya berkurang. Yang keempat, enggan untuk melakukan sesuatu kebaikan apabila tidak membawa keuntungan kepada dirinya. Sebaliknya, rajin melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan mendapat keuntungan. Yang kelima, memandang tinggi dan rendahnya derajat seseorang diukur dari kekayaan yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu cenderung menghormati orang yang lebih kaya dan meremehkan kepada orang-orang yang tidak mempunyai harta atau orang miskin. Materi yang terakhir yaitu menghindari perilaku buruk yang sesuai dengan kandungan Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur. Yang pertama yaitu tidak terlalu mendapatkan kehidupan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu bersikap wajar dalam bekerja mencari rezeki dengan tetap memperhatikan norma-norma agama.
Yang ketiga yaitu bersikap qanaah atau rela menerima kenyataan hidup dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dan tidak merasa kurang. Yang keempat yaitu berusaha memanfaatkan rezeki yang diperoleh sesuai dengan petunjuk agama. Yang kelima yaitu mengeluarkan sebagian rezeki dengan bersedekah. Yang terakhir yaitu tidak bersifat kikir atau bakhil terhadap harta yang dimilikinya. Yang kemudian yaitu akibat atau dampak positif meninggalkan sifat tamak. Yang pertama yaitu terpuji dalam pandangan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu disukai dalam pergaulan dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu memperoleh ketentraman hidup karena merasa cukup dan tidak terlalu merasa kurang dengan rezeki yang telah Allah berikan. Yang keempat yaitu tidak mudah terpengaruh oleh sikap hidup mewah dan cenderung pada kufur nikmat. Yang kelima yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mampu menjauhi larangannya. Yang terakhir yaitu selamat dari ancaman siksa api neraka. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.